Selain untuk tentu pembiayaan untuk APBN, tujuan jangka menengah dan panjang dari penerbitan obligasi retail adalah kita ingin memperluas basis investor dan juga sebagai alternatif investasi untuk masyarakat. Nah, harapannya kita untuk kedepannya budaya untuk berinvestasi di masyarakat Indonesia menjadi lebih tinggi sehingga kita bisa lebih mandiri di dalam pembiayaan karena pasar keuangan kita sudah semakin dalam dan juga ini bisa memperkuat stabilitas sistem keuangan kita karena kita akan lebih tergantung kepada investor dalam negeri dibandingkan dengan investor dari luar negeri. Jadi ini ada jangka pendeknya adalah untuk pembiayaan APBN, tapi untuk menengah panjangnya justru kita ingin mengembangkan investor dan juga untuk bisa memperdalam pasar keuangan kita. Khusus untuk ORI 018, Pak, adakah tujuan spesial yang berbeda atau mungkin lebih spesifik dari penerbitan SBN retail terbaru saat ini yaitu ORI 018? Untuk ORI 018 ini kita ada dari sisi investor ada dua investor yang ingin kita capai. Pertama tentu adalah memperluas investor, kita ingin mendapatkan investor baru terutama dari generasi milenial. Dan yang kedua kita juga ingin mempertahankan investor yang sudah ada. Nah, sebagai informasi bagi para pemirsa bahwa dalam bulan Oktober ini ada investor dari ORI 014 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober dan kita mengharapkan mengajak para investor yang existing ini bisa kembali mereinvestasikan dananya di dalam ORI 018 sehingga para investor tersebut bisa mendapatkan manfaat tanpa henti dengan berinvestasi di ORI dan juga keuntungan untuk masa depan nanti. Sebelumnya juga ada Pak ORI 017 yang merupakan bentuk penyesuaian penerbitan SBN retail dalam menghadapi situasi pandemi saat ini. Nah, bagaimana sejauh ini progres dan hasil dari penerbitan ORI 017 sebelumnya? ORI 017 ini sangat menarik karena ini pertama kalinya kami melakukan marketing secara virtual, full virtual. Meskipun kita sudah memiliki elektronik SBN sejak tahun 2018, artinya penerbitan melalui platform online, tapi marketing ini baru kita lakukan sejak pandemi COVID-19 ini. Jadi kita menggunakan seluruh platform online yang diperlukan. Dan ternyata hasilnya sangat luar biasa, di mana dalam kondisi pandemi ini masyarakat tidak bisa lebih terbatas aktivitasnya, tapi dengan adanya e-SBN, mereka bisa melakukan investasi di rumahnya masing-masing. Dan hasil yang luar biasa di mana untuk penerbitan ORI 017 kita bisa mendapatkan sekitar 18 triliun dengan jumlah investor sebesar 42.000. Jadi ini adalah rekor penjualan ORI retail saat itu baik dari sisi jumlah nilai maupun dari jumlah investor. Dan 56% dari investor tersebut adalah investor baru. Dan kemarin kita baru saja juga menutup SR 013 itu kembali memecahkan rekor dan mendapatkan dana senilai 25 triliun dengan jumlah investor sekitar 44.000. Jadi kembali ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi di obligasi negara retail juga sangat luar biasa. Kebetulan kita juga sudah masuk bulan Oktober nih Pak, yang artinya pada bulan ini seperti yang dicanangkan oleh OJK, bulan Oktober adalah bulan inklusi keuangan dengan tema Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju. Nah, menurut Anda, seberapa penting peran Sun Retail terhadap pengembangan inklusi keuangan yang ada di Indonesia? Penting sekali karena kita bicara dari sisi, kalau kami di JPPR bicara dari sisi supply. Jadi kita bisa menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat supaya mereka punya banyak lagi alternatif pilihan. Sekarang kita sudah ada deposito, ada bisa di saham, bisa di reksadana, dan satu lagi kita menambahkan adalah obligasi retail. Dan pengembangan ASBN itu juga kita latar belakangi dengan kondisi bahwa di Indonesia ini kita punya bonus demografi di mana 60% adalah di usia produktif, terutama milenial, kemudian 20% berpenghasilan menengah, dan lebih dari 50% punya akses ke internet. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bagi DJPPR untuk mengembangkan elektronik SBN sejak tahun 2018. Dan ini sangat terasa sekarang manfaatnya ketika terjadi pandemi COVID-19, di mana terjadi pembatasan baik dari sisi aktif masyarakat maupun operasional perusahaan. Ini kita bisa mengoptimalkan elektronik SBN ini dalam rangka untuk pengumpulan dana dan mempermudah masyarakat untuk bisa berinvestasi. Jadi ini adalah peran dari kami, sumbangsih kami dari DJPPR untuk bisa membantu masyarakat mencari alternatif investasi yang aman, nyaman, dan menguntungkan tentunya.